Tes 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 tes. Oke, mumpung ini udah islah dan mau muktamar, saya punya kesempatan untuk mengulas satu artikel atau 2 artikel lah lebih tepatnya di RMI Anu Banten yang memfitnah Mbah Hasyim Asy'ari. Oke, pernahkah kalian ngelihat seseorang yang mengaku sebagai peneliti, tapi tingkat keyakinannya berubah-ubah seperti cuaca pancaroba? Padahal data yang dia pegang itu tidak berubah sama sekali. Hari ini mendung, besok bisa cerah, lusa jadi badai. Padahal anginnya ya itu-itu aja. Kasus Ki Imad dalam polemik guru Mbah Hasyim Asy'ari adalah tontonan yang bagi saya cukup menarik. Buat saya, ini bukan sekadar debat sejarah ya. Ini adalah studi kasus tentang psikologi. Bagaimana seseorang akhirnya terperangkap oleh kata-katanya sendiri, lalu panik mencari jalan keluar darurat karena saking pusingnya. Coba perhatikan kronologi yang agak lucu ini. Saya catat karena supaya kita tidak lupa ingatan seperti dia. Tanggal 19 Desember 2025. Ki Imad itu kan menulis artikel di RMI NU Banten. Di situ dia itu menyusun premis dengan gaya agak detektif. Premisnya begini. Berdasarkan kitab Uqudul Almas karya Alwi Thohir Al-Haddad, Ahmad Alatas itu pulang dari Mekah tahun 1279. Sementara Mbah Hasyim baru datang ke Mekah 1308 Hijriah. Kesimpulan Ki Imad, mustahil keduanya bertemu. Makanya dia menuduh Asad Shahab, seorang wartawan senior, berbohong. Coba garis bawahi kata kuncinya, patut diduga. Oke, di sini dan di tanggal ini dia main aman. Dia menyisakan pintu darurat di belakang. Kalau salah, ya dia kan tinggal bilang, ya saya kan cuma menulis menduga. Tapi entah angin apa yang membawanya, hanya 2 hari kemudian, tanggal 21 Desember, di sebuah video yang saya dapati, ternyata kehati-hatian itu lenyap. Tidak ada lagi kata patut diduga, tapi dia itu langsung nyebut memvonis ini sebagai absolut, murni hoax. Jadi kesimpulannya, hoak yang mengatakan Mbah Hasyim punya guru Ba'lawi, pertama Hasan Alatas, dua Husain Al-Habsyi, dan Alwi Assegaf murni dari Ba'lawi. Absolut, tanpa koma, tanpa insya Allah, tanpa mungkin. Saya menonton video itu sambil mengernyitkan dahi. Apa yang terjadi dalam 48 jam terakhir? Apakah dia sudah menemukan manuskrip baru? Tapi ternyata tidak ada. Datanya ya masih sama, kitabnya masih sama, Uqudul Almas yang itu-itu juga. Tapi kesimpulannya melompat dari dugaan santun menjadi kepastian yang absolut dan arogan. Nah, plot twistnya itu kan terjadi tepat setelah momen arogansi itu terjadi di dalam video. Bahkan saya itu membuat video karena ya gara-gara nonton video itu. Dan disinilah bagian yang paling menyakitkan atau boleh jujur bagi saya itu cukup menghibur untuk ditonton. Saat dia sedang percaya dirinya berteriak murni hoax, dia itu tidak sadar bahwa ada satu fakta sejarah yang akhirnya ditemukan. Mungkin di kepalanya Ki Imad, dia itu berpikir, ah Asad Shahab kan penulis jadul. Mana mungkin ada orang di zaman sekarang itu bisa nemu bukti primernya. Dia kan merasa aman di Menara Gading, tapi dia salah perhitungan, dan ini cukup fatal. Tanpa dia duga, saya menemukan sesuatu. Saya menemukan manuskrip Ziyadah Ta'liqat. Ini kitab yang ditulis oleh Mbah Hasyim Asy'ari sendiri, dan di lembar kertas itu Mbah Hasyim mencatat dengan tangannya sendiri bahwa beliau itu benar-benar bertemu Habib Husain Al-Habsyi di Mekah Mukarramah. Satu nama yang dituduh murni hoax oleh Ki Imad itu ya ternyata bisa divalidasi dan divalidasi oleh Mbah Hasyim sendiri. Apakah ini skakmat? Seharusnya sih iya. Tapi apa reaksi Ki Imad pada tanggal 22 Desember, sehari setelah saya mengunggah sanggahan itu? Begitu video manuskrip Ziyadah Ta'liqat itu sampai kepadanya, ya mungkin ada notif atau dia dikirimin, link video pamannya ngantor di WA, mendadak dia terserang pikun. Mentalnya mungkin jatuh, tapi saya ngelihat gengsinya itu menolak untuk runtuh. Dia nulis gini kawan-kawan, "Rommel harus jujur, penulis tidak menggunakan frasa absolut. Sebaliknya, penulis menggunakan kalimat patut diduga." Loh, tunggu dulu. Netizen itu kan jadi bingung. Ini orang yang sama, mulutnya juga sama, tangannya juga sama. Tanggal 21 dia teriak murni hoax. Tanggal 22 minta dikembalikan ke status patut diduga seperti tanggal 19 Desember.
Lalu dia melakukan manuver klasik debat kusir, ya namanya pengalihan isu. Tulisannya panjang, tapi pada intinya dia itu mau ngomong, "Romel, jangan bahas Husain dulu. Bahas dulu Ahmad Alatas. Kalau Ahmad Alatas ini belum terbukti, berarti temuan manuskrip Husain Al-Habsyi itu cuma kebetulan. Atau dalam bahasa dia itu, ini cuman sebuah coincidence." Wah, bahasa yang khas AI. Saya pengen ngajak kawan-kawan untuk menertawakan logika kebetulan ini. Jika Asad Shahab adalah pembohong, kira-kira berapa persen kemungkinan dia itu bisa menebak satu nama spesifik yang ternyata benar-benar dicatat dalam manuskrip pribadi Mbah Hashim dan ditulis sendiri oleh Mbah Hashim? Ini kan seperti seorang yang buta menembak pistol ke arah hutan secara acak, lalu pelurunya tiba-tiba itu tepat mengenai satu koin emas yang disembunyikan di sebuah pohon. Apakah kita akan bilang itu cuma kebetulan? Ya tidak ada manusia yang berakal yang akan menduga seperti itu. Logika yang sehat akan berkata, orang itu tidak buta dan dia tahu di mana targetnya berada. Sekarang mari kita masuk ke inti permasalahan. Ki Imad itu melemparkan tantangan terakhirnya. Dia bilang ketidaksesuaian kronologis ini terprasastikan dalam Uqudul Almas. Kecuali Rumel berani mengatakan bahwa justru Uqudul Almas lah yang melakukan anakronisme. Terprasastikan. Kalimat ini kan sengaja dibuat angker karena mengandung fallacy yang namanya false dilemma atau dilema pilihan palsu. Seolah-olah dia membuat Uqudul Almas itu memuat informasi yang salah, lalu dia menantang saya untuk menyalahkannya. Hanya untuk mengalihkan orang-orang, para pembaca RMI Anu Banten, supaya memperhatikan apakah saya itu berani menyerang Uqudul Almas ataukah tidak. Ini sih namanya defleksi atau pengalihan. Dan ini juga kalimat yang licik. Ki Imad sendiri yang mengatakan Uqudul Almas salah, lalu memproyeksikan itu menjadi permasalahan saya dan Uqudul Almas. Seolah-olah ada kontradiksi di dalam Uqudul Almas dan saya yang harus menyelesaikannya. Padahal Uqudul Almas karya Habib Alwi bin Tohir Al-Haddad itu tidak perlu diserang dan Uqudul Almas juga tidak perlu disalahkan. Karena yang patut diserang adalah cara berpikir Ki Imad, dan yang patut disalahkan adalah cara baca dan upaya jahat Ki Imad untuk membuat kitab ini terkesan layak untuk diserang. Ada kaidah dalam usul fikih yang cukup relevan untuk kasus ini. La yunsabu ila sakitin qaulun, walakinna sukut fi ma'radil hajah bayanu. Tidak boleh menisbatkan sebuah perkataan kepada yang diam. Tetapi, diam di tempat yang membutuhkan penjelasan adalah penjelasan itu sendiri. Nah, kaidah ini memberikan cara kerja yang cukup jelas untuk kasus Uqudul Almas yang akan saya bawakan. Bagian pertama, diam itu bukan pernyataan. Kalian tidak bisa mengklaim seseorang mengatakan sesuatu atau menjelaskan sesuatu ketika dia tidak berkata apa-apa. Kalian tidak bisa menisbatkan perkataan kepada diamnya seseorang. Bagian kedua, kecuali diamnya itu terjadi dalam konteks yang memang membutuhkan penjelasan, dalam hal itu diam bisa bermakna. Coba kita aplikasikan ke Uqudul Almas. Teks Uqudul Almas berbunyi, Ahmad Alatas menetap di Mekah hingga lewat tahun 1279. Kemudian, tahun 1282, ia mendapatkan ijazah dari gurunya di Yaman. Pertanyaannya, di mana frasa di dalam Uqudul Almas yang menyatakan beliau tidak pernah kembali lagi ke Mekah? Tidak ada. Di mana tulisan yang bilang ini adalah perjalanan terakhir sepanjang hidupnya? Tidak ada juga. Di mana prasasti yang dimaksudkan Ki Imad? Tidak ada. Yang Ki Imad sebut sebagai terprasasti itu sebenarnya bukan teks kawan-kawan, melainkan diam atau keheningan Uqudul Almas. Dia membaca teks yang diam tentang periode tahun 1308, lalu dia mengarang sendiri isinya dan dia buat penutup palsu yang tidak tertulis, lantas dia mengklaim karangannya itu sebagai prasasti. Ini sih membaca sesuatu yang tidak ada, lalu memaksa menjadi ada sebagai kebenaran yang mutlak. Habib Ahmad itu kan wafat di usia 77 tahun. Ketika beliau pulang dari Mekah dalam usia 21 tahun, artinya ada 56 tahun sisa hidupnya. Mungkinkah sepanjang itu tidak pernah keluar Yaman? Tidak pernah ke Mekah? Satu pun. Bagian kedua, apakah ini keheningan dalam konteks yang membutuhkan penjelasan? Tidak. Justru, Uqudul Almas itu memberikan petunjuk alias penjelasan yang eksplisit. Perhatikan baik-baik.
Fakana mukthuhu li talabil ilmi hunaka khamsa sinin, summa ada ila watnihi wa sinnuhu fi hududi ihda aw ithnataini wa ishrina sanah. Maka, masa tinggalnya Habib Ahmad untuk menuntut ilmu di Mekah adalah 5 tahun. Kemudian, beliau kembali ke tanah airnya ketika usianya berada dalam batasan 20 atau 21 tahun. Uqudul Almas tidak melakukan anakronisme karena memang kitab itu tidak bicara tentang tahun 1308. Kitab itu cuma menceritakan fase belajar Habib Ahmad Alatas sampai dia boyong mondok dari Mekah pada tahun 1282 ketika usianya 20 atau 21 tahun. Sudah selesai, itu saja. Dan justru yang melakukan anakronisme di sini adalah Ki Imad sendiri. Ki Imad itu memaksakan klaim kronologis tentang tahun 1308 menggunakan teks yang skupnya cuma sampai pada 1282. Ki Imad melakukan kesalahan. Tapi dia balik menantang saya untuk berani menyerang Uqudul Almas. Ini kan lucu. Ini permainan psikologi anak kecil. Kawan-kawan, lihat pola Ki Imad mulai hari ini. Dia ngomong dari patut diduga ke murni hoax, lalu terbirit-birit untuk kembali ke patut diduga lagi, lantas berteriak coincidence atau kebetulan, dan akhirnya sembunyi di balik tantangan anak kecil. Kalau dia bisa seceroboh itu dalam kasus Uqudul Almas, bayangkan kecerobohan apa lagi yang akan dia lakukan pada narasi sejarah lainnya. Kecerobohan yang sama juga nampak pada tulisannya yang terkini. Saya baru nonton tadi, yaitu fitnahnya terhadap Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Coba baca judulnya. Muhammad Abu Bakar Ba'azib bongkar kedustaan Zain bin Sumed dan Rumel Abbas tentang Ibnu Hajar. Saya tidak capek untuk mengingatkan, jangan pernah mempercayai analisis Ki Imad begitu saja. Apalagi yang tingkat keyakinannya itu tergantung pada seberapa terpojok posisinya. Kali lain kita akan bertemu dengan konten yang lebih spesifik mengulas apakah Mbah Hashim itu benar-benar tidak punya guru dari Bani Alawi. Dan benarkah Habib Zain berdusta seperti fitnah yang kesekian kali dari Ki Imad? Syarul Labas, ini Pak Menyangator, sampai jumpa.